Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mufiral Taujana dengan NIM F1D219022, Prodi Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hawlali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan bioetanol dari kulit nanas atau Ananas comossus L menggunakan enzim selulase dan yeast Saccharomyces cerevisiae dengan proses simultaneous saccharification and fermentation atau SSF. Jurnal acuan saya yaitu berjudul Pembuatan Bioetanol dari Kulit Nanas atau Ananas comossus menggunakan enzim selulase dan yeast Saccharomyces cerevisiae dengan proses simultaneous saccharification and fermentation atau SSF oleh Sally Mandari, Elvi Yeni, dan Sri Reski Muria. Bioetanol adalah cairan biokimia dari proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat menggunakan bantuan mikroorganisme. Keuntungan atau kelebihan dari penggunaan bioetanol yaitu dapat diproduksi terus-menerus, ramah lingkungan, serta dapat digunakan sebagai bahan baku industri kimia, kosmetik, farmasi, dan sebagai bahan bakar. Salah satu bahan baku yang dapat dijadikan bioetanol adalah kulit nanas. Kulit nanas mengandung 43,54% air, 20,87% serat kasar, 17,53% karbohidrat, 4,41% protein, dan 13,65% gula. Reduksi. Dilihat dari jumlah serat kasar, karbohidrat, dan glukosa yang dikandung kulit nanas yang cukup tinggi, maka kulit nanas memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan bioetanol. Proses SSF atau dikenal dengan proses sakkarifikasi fermentasi serentak atau SFS, yaitu kombinasi antara hidrolisis menggunakan enzim selulase dan yeast Saccharomyces cerevisiae untuk fermentasi gula menjadi etanol secara simultan. Proses SSF sebenarnya hampir sama dengan proses yang terpisah antara hidrolisis dengan enzim dan proses fermentasi. Hanya dalam proses SSF, hidrolisis dan fermentasi dilakukan dalam satu reaktor. Produksi enzim selulase. Tahap awal pembuatan enzim yaitu persiapan bahan baku. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pembuatan starter yang diawali dengan pembenihan Aspergillus niger dilakukan pada PDA secara zigzag dengan menggunakan kawat inokulasi di dalam cawan Petri secara aseptik. Mikroba diinkubasi pada suhu ruang selama 120 menit. Setelah pembenihan, proses selanjutnya penyiapan inokulum dilakukan dalam media cair yang terdiri dari NH42SO4 0,25%, KH2PO4 0,2%. Pada proses produksi enzim selulase, substrat dimasukkan ke dalam beker gelas sesuai variabel dengan nutrisi antara lain urea, MgSO4, 7H2O, KH2PO4 dalam media padat. Aquades ditambahkan dalam substrat dengan perbandingan 1:1. Media yang telah disterilkan kemudian didinginkan. Kemudian, suspensi spora ditambahkan dan disebar merata pada media tersebut sesuai dengan inokulum yang diinginkan, yaitu 15%. 15% inokulum maksudnya 15 ml spora dalam 100 gram substrat dengan waktu fermentasi selama 4 hari. Produksi bioetanol. Tahap awal produksi bioetanol yaitu persiapan bahan baku kulit nanas. Kulit nanas diblending dengan larutan nutrisi dengan perbandingan 1:2, kemudian disterilisasi selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Medium untuk SSF sebanyak 200 ml dan nutrisi substrat atau medium. Tahap selanjutnya untuk persiapan yeast inokulum. Pembuatan yeast inokulum bertujuan untuk mengadaptasikan sel yeast terhadap media fermentasi. Dengan adanya adaptasi diharapkan fase lambat sebagai tahap awal fermentasi terlewati. Saccharomyces cerevisiae diinokulasi dalam 150 ml medium. Sebelum diinokulasi, medium disterilisasi uap dalam autoklaf selama 15 menit pada temperatur 121 derajat Celcius, kemudian didinginkan. Setelah dingin, yeast dimasukkan ke dalam medium lalu diaduk menggunakan shaker selama 24 jam. Tahap selanjutnya yaitu proses pembuatan bioetanol dengan metode simultaneous saccharification and fermentation. Proses sakkarifikasi dan fermentasi dilakukan serentak dalam satu labu Erlenmeyer dengan memasukkan semua bahan kecuali enzim dan inokulum. Enzim dan inokulum ditambahkan setelah media steril dan dingin, kemudian diaduk dengan menggunakan shaker. Cairan dipisahkan dari sampel dengan proses evaporasi
dan dilakukan analisa konsentrasi etanol yang dihasilkan dengan menggunakan alkoholmeter. Enzim selulase merupakan enzim yang dapat mengubah selulosa menjadi glukosa. Pada penelitian ini dilakukan variasi konsentrasi enzim yaitu 1%, 3%, 5%, 7%, dan 10%. Substrat untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kadar bioetanol yang dihasilkan. Hubungan antara konsentrasi enzim dengan kadar alkohol yang diperoleh dapat dilihat pada grafik berikut. Terdapat dua reaksi yang terjadi pada proses fermentasi ini, yaitu reaksi fermentasi glukosa yang terkandung pada sisa-sisa daging buah nanas oleh Saccharomyces cerevisiae dan reaksi enzimatis yang dilakukan oleh enzim selulase yang mengubah selulosa menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa yang dihasilkan akan difermentasikan oleh Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae menghasilkan enzim zimase dan invertase. Enzim zimase berfungsi sebagai pemecah sukrosa menjadi monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Enzim invertase selanjutnya mengubah glukosa menjadi bioetanol. Waktu fermentasi adalah waktu yang dibutuhkan oleh Saccharomyces cerevisiae mengubah atau memfermentasi glukosa menjadi bioetanol. Pada proses fermentasi, waktu fermentasi mempengaruhi kadar bioetanol yang dihasilkan. Lama fermentasi pada proses produksi bioetanol sangat mempengaruhi kadar bioetanol yang dihasilkan. Jika bioetanol yang terkandung di dalam substrat tinggi, maka hal ini justru akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae. Semakin lama waktu fermentasi, maka jumlah mikroba semakin menurun dan akan menuju ke fase kematian karena alkohol yang dihasilkan semakin banyak dan nutrien yang ada sebagai makanan mikroba semakin menurun. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.